السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jal. Kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kita diberikan kemampuan bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi. Dan sekarang kita masuk kepada Al-Kabiratu Thaniyatu wal Khamsun, yaitu dosa besar yang ke-52. Al-Imam Az-Zahabi mendatangkan pada dosa besar yang ke-52 adalah isbalul izari ta'azzuzan, yaitu memanjangkan pakaian karena kesombongan, wa nahwahu atau yang semisalnya. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa syariat Islam, agama yang mengatur kita pada semua aspek kehidupan kita. Termasuk juga terkait dengan cara berpakaian. Cara berpakaian pun diatur sedemikian rupa sehingga tidak diperkenankan kita menggunakan atau berpakaian karena kesombongan atau meniru orang-orang yang memang mereka menyombongkan diri. Oleh karena itu kemudian terkait dengan berpakaian ini ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, mengatur segala urusan manusia, termasuk berpakaian
Bagaimana semestinya kita berpakaian pun diatur oleh agama kita. Nah, di dalam bab ini Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan larangan kita berjalan dengan kesombongan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-18. Ini adalah merupakan bagian dari nasihatnya Luqman kepada putranya. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan. Ini lengkap ayatnya adalah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Ya, artinya tidak mengabaikan orang. Orang sedang bicara dengan kita, misalnya orang sedang ngomong sama kita, malah kemudian kita berpaling. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi juga dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi dia membanggakan dirinya. Ini kesombongan itu disebut oleh Allah Rabbul Alamin dengan mukhtal. Ya, orang yang penuh dengan kesombongan. Lalu kemudian dia takjub pada dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Allah Rabbul Alamin tidak mencintai orang yang berbuat demikian. Nah, termasuk kesombongan yang tidak diperkenankan adalah terkait dengan cara berpakaian. Ya, termasuk kesombongan yang tidak diperkenankan adalah terkait dengan cara berpakaian. Maka Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi mendatangkan yang selanjutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada Kitabul Libas dengan judul bab ala minal ka'baini fahuwa finnar, yang di bawah mata kaki diancam dengan neraka. Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian yang menjuntai di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, di dalam hadis ini perlu kita ketahui bahwa pertama, hadis ini menyebutkan minal izar. Izar, orang Indonesia seringkali menerjemahkannya sarung, Pak. Izar, seringkali orang Indonesia menerjemahkannya dengan sarung. Sehingga sebagian orang berkata, kalau begitu hadis ini bicaranya hanya sarung aja. Jadi pakai celana enggak masuk gitu. Jawabannya tidak. Jadi izar ini maknanya pakaian bagian bawah, Pak. Bukan hanya sarung. Pakaian bagian bawah. Jadi orang-orang Arab itu mempunyai ungkapan-ungkapan yang lebih detail dibandingkan bahasa kita. Kalau pakaian seperti yang saya pakai ini kan dari atas ke bawah tidak terputus ya. Untuk laki-laki disebutnya qamis. Pakaian yang saya pakai ini disebutnya apa, Pak? Qamis. Pakaian khusus laki-laki, Pak. Di Indonesia jadi pakaian perempuan, Pak. Gamis. Ya, istilahnya sudah beda itu. Kalau pakaian wanita, orang-orang kayak di Saudi dan seterusnya namanya abaya, Pak. Bukan gamis. Mereka menyebutnya abaya. Kalau pakaian laki-laki yang terusan seperti ini tidak terpisah disebut dengan qamis.
orang Yaman, sebagian orang Yaman kadang nggak bisa ngomong qaf, jadinya qaf. Akhirnya jadi gamis. Nah itu ceritanya gamis itu begitu, tadinya qamis. Karena pakaiannya nyambung. Nah sebagian bapak-bapak ada yang pakai baju di atasnya, kemeja atau misalnya atau baju takwa, lalu kemudian di bawahnya pakai sarung. Maka pakaian yang bagian atasnya, jadi dia terpisah. Atasan disebut dengan rida, yang bagian bawah atau bawahan disebut dengan izar. Oleh karena itulah pakaian ihram itu yang bagian bawah dia kan nggak kayak sarung, malah mirip kayak kain kan, cuman dililit-lilit seperti pakai sarung saja. Itu yang pakaian bagian bawahnya ihram disebut sebagai izar, yang pakaian bagian atasnya disebut rida. Jadi kata-kata izar itu bukan hanya terbatas pada sarung saja, enggak. Tapi pakaian yang menutupi bagian bawah. Sedangkan rida, orang kita nerjemahinnya selendang. Orang kita nerjemahinnya sorban, rida itu. Di masa para sahabat itu disebut rida, pakaian bagian atas. Bahkan ada sebagian para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakaian sehari-harinya kayak pakaian ihram, Pak. Pakaian sehari-harinya seperti apa? Pakaian ihram. Ya hanya kain dililit-lilitkan saja itu. Jadi kita perlu mengetahui istilah-istilah yang digunakan di dalam hadis. Nah, memang itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan hadis ini pakaian bagian bawah yang menjuntai sampai melampaui mata kaki di neraka, ini maksudnya ancaman, bukan memastikan. Ya, saya ulangi, ini bermaksud ancaman, bukan memastikan. Artinya apabila nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya, ya enggak diazab. Karena dosa-dosa yang selain kesyirikan itu apabila seseorang melakukan hal itu, dia belum sempat bertaubat sampai dia wafat, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuni, ya Allah ampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab, ya mengazab. Maka hadis ini fafinnar, di neraka, itu maksudnya diancam. Bisa jadi dia Allah ampuni sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Nah, di dalam hadis yang pertama ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi, hadisnya bersifat umum. Bersifat umum maknanya tidak menyebutkan apakah dia memanjangkan pakaiannya itu karena kesombongan atau tidak dikarenakan kesombongan. Tetapi pada hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi, yaitu hadis Nabi SAW, la yanzurullahu ila man jarra izarahu bataran. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang, maksudnya dengan pandangan kasih sayang rahmah, kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan. Yang di hadis yang kedua ini ada tambahan bataran, yaitu karena kesombongan. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat dan memandang mereka nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji-muji mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama adalah al-musbilu. Jadi orang yang memanjangkan pakaiannya tadi. Wal mannanu, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kita memberi sesuatu tapi kemudian di kemudian hari kita ungkit-ungkit pemberian itu. Wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah yang dusta.
Demi Allah ini Pak, saya belum untung. Padahal sudah untung, tapi kurang banyak. Nggak boleh ini. Ya kalau memang Anda belum kasih, bilang aja, oh saya belum bisa kasih dengan harga segitu Pak. Tambahkanlah. Itu nggak usah pakai sumpah-sumpah. Maka di dalam hadis yang lain, al-haliful kadhib munafiqah mumhiqah. Bersumpah dusta, bohong, bisa jadi memang membuat barang dagangan jadi laku. Tetapi menghilangkan keberkahan. Di orang sumpah, orang percaya saja. Bisa jadi barang dagangannya memang laku dengan sebab sumpah yang bohong dusta itu. Tapi menghilangkan apa? Keberkahan. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Nah di dalam hadis yang ini juga tidak menyebutkan karena kesombongan. Al-musbilu gitu sih. Orang yang menjulurkan pakaiannya. Tapi tidak ada tambahan kata kesombongan. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjil ra'sahu yakhtalu fi mishyatihi idh khasafa Allahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Ketika ada seseorang yang berjalan dengan penuh kesombongannya, dia memakai pakaian yang terbaik, tapi dia kemudian bangga pada dirinya sendiri, takjub pada dirinya sendiri, lalu kemudian murajjil ra'sahu, dia menyisir rambutnya, bukan berarti tidak boleh nyisir rambutnya, jadi ini tampilannya necis tapi penuh kesombongan, takjub pada dirinya sendiri, yakhtalu fi misyatihi, berjalan dengan penuh kesombongan, idh khasafallahu bihil ard, tatkala dia seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia akan terus tenggelam, terbenam di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Yatajaljal ay harakatun ma'as sauti, yaitu dia dibenamkan sambil bergerak-gerak dan mengeluarkan suara yang mengerikan, itu namanya yatajaljal. Kata Al-Imam Al-Amir As-San'ani, ini adalah merupakan bukti haramnya orang sombong tadi. Ya, sombong. Wa an Abdullah bin Umar, dan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra minha syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, isbal itu pada pakaian bagian bawah, tadi izar, wal qamis pada gamis, wal imamah pada sorban, sorbannya terlampau panjang Pak, sampai ngengsreh misalnya. Gitu ya. Jadi ini hadis justru makin menegaskan nih, bahwa isbal itu bukan hanya pada izar, pakaian bagian bawah saja, tapi juga pada qamis, juga termasuk pada imamah, itu sorbannya panjang sampai ke bawah misalnya. Siapa orang yang memanjangkannya karena kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, dan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman menyatakan bahwa hadis ini hadis hasan. Ya, hadis yang kuat. Termasuk di sini kata Syekh Masyhur Hasan Al-Salman menjelaskan, memanjangkan isbal pada qamis juga termasuk di dalamnya adalah memanjangkan al-akmam, yaitu memanjangkan lengan baju ini, terlampau lebar atau melebihi dari yang semestinya karena kesombongan. Jadi ada juga nih, jadi pada pakaian begini juga tidak boleh terlalu panjang, terlalu lebar, ya. Dan tadi isbal dalam imamah, yaitu diantaranya yang melebihi kebiasaan.
orang-orang yang biasa memakai itu, tapi dia lebih, ya melebihi dari kebiasaannya tadi. Misalnya pakai imamahnya panjang, biasanya orang cuman sampai sini misalnya, dia panjangkan, atau sorbannya dia panjangkan sampai ke bawah. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir bin Sulaim, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wa isbalal izari, jauhilah olehmu memanjangkan pakaian bagian bawah, fa innaha minal makhyalati, karena itu termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhyalah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesombongan. Shahahu Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, ketika ada seseorang yang salat dia memanjangkan pakaiannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhhab fatawadda, pergilah wuduklah. Fadhahaba fatawadda, maka dia pun pergi dan berwuduk lagi. Thumma jaa, dia datang lagi, idhhab fatawadda, Rasul pun katakan pergi berwuduk lagi. Faqala lahu ar-rajul, maka orang ini pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada orang yang lihat itu tanya sama Rasul, malaka amartahu ayyatawadda, kenapa Anda perintahkan orang itu suruh wuduk lagi Rasul? Thumma sakatta anhu, kemudian Anda diam, tidak kasih penjelasan lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, dia salat dalam keadaan menjulurkan sarungnya atau pakaian bagian bawahnya. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang memanjangkan pakaian bagian bawahnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi katakan, wa huwa ala syarti muslimin. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa tidak diperkenankan berdasarkan hadis ini seseorang salat dalam keadaan memanjangkan pakaiannya. Bahkan dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan tidak diterima salatnya orang tersebut. Lalu kemudian selanjutnya, dan ini Al-Imam Az-Zahabi, ya, perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Az-Zahabi ini ulama kenamaan dari mazhab Syafi'i. Bahkan beliau termasuk ahlul hadisnya dari mazhab Syafi'i. Bahkan para ulama ahli hadis setelah beliau ini hidup sekitar di abad ke-7 Hijriyah. Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi ini hidup di sekitar abad ke-7 Hijriyah. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, kalau Al-Hafidh Ibn Hajar sekitar abad ke-9 Hijriyah atau abad ke-9. Beliau pernah berdoa, waktu masih mudanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu dalam ilmu hadis seperti ilmunya Al-Imam Az-Zahabi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, siapa orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, lalu berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku seringkali, atau celana bagian bawah atau pakaian bagian bawahnya seringkali melorot turun. Illa an ata'ahadahu, kecuali saya betul-betul perhatikan, artinya kalau turun ditarik lagi, kalau ke bawah, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pinggangnya kecil, Pak. Ya, sebagaimana di dalam kitab-kitab yang menjelaskan biografinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu kurus dan pinggangnya kecil.
Sehingga kadang kalau kayak kita misalnya sarungan gitu ya, sudah diikat gitu kenceng, nanti lama-lama turun, naikin lagi, lama-lama turun. Sehingga terkadang kalau pas dia turun dengan tidak sengaja, akhirnya menutupi mata kakinya. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini Rasul? Saya apabila saya misalnya saya sedang tidak perhatikan, lalu kemudian pakaian saya turun. Ya kalau saya sedang teringat, saya tarik lagi, saya naikkan lagi. Tapi kalau enggak ya jadi menutupi mata kaki. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Anda atau engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal tersebut karena kesombongan. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Pakaian bawahnya orang mukmin itu sampai pertengahan betisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nanti kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan perincian-perinciannya insyaallah. Wa qala Abu Sa'id, dan berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul muslimi ila nisfi saqi wala haraj wala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Pakaian bawahnya seorang muslim adalah sampai pertengahan betisnya dan tidak masalah antara betisnya dan kedua mata kakinya. Maksudnya pakaiannya itu dia di bawah betis, di atas mata kaki tidak ada masalah. Maka na asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Yang di bawah mata kaki itulah yang diancam neraka. Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih. Siapa orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepadanya. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkhaun. Aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan pakaianku terjulur. Faqala, lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah irfa izarak. Wahai Abdullah, itu Abdullah bin Umar, angkat pakaianmu. Farfa'tu, aku pun mengangkatnya. Thumma qala zid, lalu kemudian Rasul katakan tambahkan. Fazidtu, maka aku tambahkan lagi. Fama ziltu ataharraha ba'du, semenjak itu, kata Abdullah bin Umar, saya selalu memperhatikan urusan pakaian saya yang menjulur. Tentu kita tidak beranilah menuduh sahabat Abdullah bin Umar sombong, Pak. Iya. Jadi kan Abdullah bin Umar pakaiannya terjulur, lalu Rasul katakan naikkan, naikkan. Abdullah bin Umar tidak sombong pastinya, tidak. Sahabat Abdullah bin Umar tidak sombong, tapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan angkat. Ya. Jadi ini hadis menjelaskan bahwa sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memperhatikan pakaiannya para sahabat. Dan ini berarti, Pak, ini masalah ini bukan masalah remeh-temeh ya. Karena nyata-nyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal itu kepada para sahabat. Tadi contohnya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dan ini juga ternyata juga bukan masalah remeh-temeh juga. Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir masuk ke dalam ancaman itu. Nah, maka di sini perlu kita jelaskan. Jadi hadis-hadisnya tadi kita sudah sebutkan. Maka terkait dengan masalah ini, para ulama menjelaskan siapa orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya karena kesombongan, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa hal ini adalah haram. Apalagi kemudian panjang pakaiannya ya lebih banget. Adapun tentu tadi di bawah mata kaki bagi laki-laki, jadi yang disebutkan di dalam hadis ini yang di bawah mata kaki itu bagi laki-laki.
bagi laki-laki kalau karena kesombongan tidak ada perselisihan bahwa itu adalah sesuatu yang haram dan dosa besar. Tidak ada perselisihan. Nah, yang berbeda di sini, para ulama terjadi perbedaan pendapat kalau tidak karena kesombongan. Nah, itu yang terjadi perselisihan. Jadi dia julurkan pakaiannya tapi tidak sombong. Dia panjangkan pakaiannya tidak sombong. Nah, ini yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Kalau yang karena kesombongan, jelas bersepakat mereka terkait dengan masalah ini. Makanya Al-Imam Az-Zahabi tadi di judulnya Isbalul Izari Ta'azzuzan. Memanjangkan pakaiannya karena kesombongan. Sepakat para ulama itu haram dan termasuk dosa besar. Dan yang memfatwakan ini Al-Imam Ibn Hazm diantaranya, Ibn Al-Qayyim juga, termasuk Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Nahas, Ibn Nujaim, termasuk juga Ibn Hajar Al-Haythami. Yang terjadi perselisihan di antara para ulama adalah ketika dia panjangkan pakaiannya tidak sombong. Sebagian para ulama mengatakan itu haram. Sebagian lagi para ulama mengatakan makruh. Ya, sebagian lagi para ulama mengatakan makruh. Termasuk para ulama yang bermadhab Syafi'i juga mengatakan makruh. Karena memanjangkan pakaian tidak disertai dengan kesombongan tadi yang di bawah mata kaki, itu bisa menghantarkan kita pada kesombongan. Ya, bisa menghantarkan pada kesombongan. Contohnya tadi, sahabat Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar nggak sombong. Tetapi Rasul tetap ingatkan. Karena apa? Khawatir nanti jatuh pada kesombongan. Ya. Dan Rasul tadi sebutkan pakaiannya orang muslim itu sampai pertengahan betis. Jadi orang pakai pakaian tadi izar, pakaian bagian bawah, dia sampai pertengahan betis. Ya, boleh sampai pertengahan betisnya. Boleh menjulur ke bawah, tapi jangan sampai menutupi mata kaki atau di bawah mata kaki. Kalau seandainya dia menjulur ke bawah pas mata kaki, Pak. Mata kakinya misalnya dia pas di sini nih. Tidak sampai menutupi, enggak sampai di bawahnya, pas di sini. Ini belum termasuk yang diancam tadi. Karena hadisnya menyebutkan yang di bawah mata kaki. Yang diancam yang di bawah mata kaki. Kalau pas mata kaki, pas tidak sampai di bawahnya, tidak sampai menutupi mata kaki, ini belum termasuk yang diancam itu tadi. Kalau dia di bawah mata kaki, maka tadi perinciannya tadi. Kalau karena kesombongan, sepakat para ulama ini haram, lagi dosa besar. Kalau tidak disertai dengan kesombongan, makruh. Karena bisa menghantarkan pada kesombongan. Nah, adapun yang di antara pertengahan betis sampai mata kaki, itu area boleh dipanjangin ke bawah. Jadi tidak mesti harus pertengahan ini. Karena tadi seperti sudah kita katakan, di antara para sahabat di masa itu, karena mereka fakir dan seterusnya, sehari-hari pakaiannya kayak pakaian ihram, Pak. Sehari-harinya pakaiannya seperti pakaian apa? Ihram. Bahkan ada sebagian mereka yang pakai pakaiannya hanya satu helai. Kalau ihram kan dua helai. Buat bawah sendiri, buat atas sendiri. Sebagian mereka itu bawah digubetin, ujungnya naik ke atas gitu. Jadi hanya kayak kain panjang satu helai gitu. Diikatkan di bawah, lalu kemudian ke atas ke badannya. Itu tentu tidak seluruh badannya pun tertutup. Maka nanti kalau misalnya kita baca seperti bab pakaian kitab Al-Libas di Bulughul Maram, Rasulullah SAW sabdakan,
kalau seandainya pakaiannya itu tidak terlampau panjang dan lebar, fattazir bihi. Ya udah, yang ditutup yang bagian bawah aja, Pak. Sampai ada sebagian para sahabat itu yang pakaiannya hanya bagian dadanya terbuka, pakaiannya hanya tertutup bagian bawah saja. Mungkin kayak sebagian, kalau kita ingat kayak di tayangan di itu ya, sebagian di daerah dulu kan kayak gitu. Ini dadanya terbuka, bagian bawah saja tertutup. Itu pun bagian bawahnya kayak kain digubet-gubet sampai pertengahan betis saja. Sampai pertengahan betis saja. Allahu Akbar. Itu di masa itu pakaian sebagian para sahabat seperti itu. Kalau jadi idza kana dayyiqan, kata Rasul sabdakan, fattazir bihi. Kalau pakaiannya sempit, artinya kainnya terbatas, ya pakai bagian bawah saja. Fattazir bihi, jadikan dia izar. Wa idza kana wasi'an falyaltahif. Kalau pakaiannya panjang, kainnya maksudnya, kainnya panjang, bagian bawah ditutup, sisanya yang panjang ini naik ke atas, itu namanya iltihaf. Karena langsung dari bawah nyambung ke atas. Maka Rasul sabdakan itu, pakaiannya orang muslim itu pertengahan betis. Lalu kemudian antara pertengahan betis sampai mata kaki ini mubah. Boleh. Yang di bawah mata kaki karena kesombongan haram, dosa besar, sepakat para ulama. Yang di bawah mata kaki tidak sombong, sebagian para ulama katakan haram tapi tidak sampai dosa besar, sebagian lagi katakan makruh karena dia bisa menghantarkan pada kesombongan. Nah, kenapa seperti itu? Perlu kita ketahui juga bahwa pada saat di masa Rasulullah SAW itu diapit Jazirah Arab dengan atau oleh dua imperium besar, kerajaan yang besar. Yang pertama Romawi, Rom, yang kedua adalah Persia. Cara pakaian mereka berlebihan, melampaui batas. Sehingga bahkan sebagian raja mereka pakaiannya ngengsreh, ada orang yang megangin, Pak. Atau ya kayak Romawi misalnya, pakai pakaian di sini ada kayak sayapnya gitu kan. Ada kayak sayapnya panjang gitu, sampai 2-3 orang yang megangin, bawain sayapnya itu. Jelas, kalau ini jelas khuyala, ini jelas kesombongan, terang benderang. Ya, jelas terang benderang. Begitu juga misalnya seperti sebagian gaun pernikahan. Ngengsre sampai nyeret-nyeret. Ini juga jelas kesombongan dan dosa besar. Nah, pernah salah seorang istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, datang kepada Rasulullah SAW tanya, Rasul, bagaimana dengan kami kaum wanita? Kalau kami tidak boleh menggunakan pakaian di bawah mata kaki, maka kaki kami jadi kelihatan, Rasul. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bagi kaum wanita, dia boleh memanjangkan pakaiannya, pertama, 1 jengkal, dihitung dari pertengahan betisnya. Jadi dia ke bawah mata kaki lebih dikit. Sampai paling panjang adalah 1 hasta, Pak. Dihitung dari pertengahan betis. 1 hasta itu dari sini nih sampai sini. Kira-kira kalau orang sekarang itu nggak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek, hastanya berapa senti? 40-50. 50 cm berarti dari pertengahan betis untuk kaum wanita bajunya diperbolehkan ngengsreh sampai 50 cm ke bawah. Hitungannya dari mana? Pertengahan betis. Nah, oleh karena itulah kemudian nanti ada kasus baru. Kasus baru muncul. Ada kaum wanita nanya sama Rasulullah SAW, Rasul, pakaian kami kan panjang, jalan nyapu tanah, mesti nyapu tanah itu Pak. Kalau 50 cm, walaupun dari pertengahan betis, 50 cm ke bawah, itu mesti nyapu tanah itu. Bagaimana itu Rasul kalau kena kotoran dan seterusnya?
Rasul SAW jelaskan bahwa apabila dia melewati tanah yang kering, maka itu mensucikan yang sebelumnya. Jelas ya Pak? Kotor dong Ustadz. Iya kotor. Makanya Rasul bilangnya mensucikan, bukan membersihkan, Pak. Maka beda konsep suci dengan bersih. Tanah, pasir, debu yang suci, kotor enggak, Pak? Nempel di baju kotor enggak? Kotor. Najis tidak? Tidak. Bedakan itu. Ya, tanah, pasir, debu yang suci kena baju, Pak. Kotor baju kita, Pak. Tetapi dia tetap suci. Maka oleh karena itu muncul kasus baru. Ketika Ummu Salamah tanya pakaiannya kaum wanita gimana, jadi menjulurnya lebih dari 50 cm kaum wanita. Menjulur sudah tidak boleh. Dari pertengahan betis hitungannya. Sudah tidak diperkenankan. Ya, sudah tidak diperbolehkan. Jadi nyapu tanah dong Pak Ustadz. Iya, makanya tadi ada kasus baru. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Gimana Rasul ini? Ada kaum wanita kan pakaiannya panjang, lalu kemudian menyapu tanah. Boleh enggak ini? Gimana cara bersihinnya? Maka Rasul katakan dia melewati yang apa? Misalnya yang najis yang dia tidak tahu kan? Yang dia juga sendiri nggak tahu yang najis yang mana. Maka ketika dia melewati yang kering, maka itu mensucikan. Perhatikan lafaznya, mensucikan, bukan membersihkan. Itulah mengapa dibedakan istilah bersih dengan istilah suci itu, karena terkadang yang suci itu ya kotor tadi, tanah, debu, yang suci dia, tapi kena baju kita ya kotor dia. Misalnya di jalan ya Pak, jalan lagi musim hujan begini kan kadang ada genangan ya, ada genangan. Kita mau berangkat sholat Pak, mau berangkat sholat, udah hati-hati mikir tiba-tiba motor lewat, cepret aja. Iya, tiba-tiba ada mobil lewat, kena sarung kita, bres, kotor Pak, kotor. Tapi selama Anda tidak lihat di situ ada najis, tetap suci, boleh dipakai buat salat. Ya jelas bedanya ya. Iya, selama beda kalau Anda lihat ternyata di genangan itu misalnya ada bangkai kucing atau misalnya itu najis, gitu. Tapi dan jangan kira-kira Pak, jangan dikira-kira. Ya kira-kira jangan selama enggak kelihatan sama kita gitu ya. Jadi jangan jangan pakai itu, nanti jadi was-was, jadi syak. Pokoknya enggak kelihatan najis, suci, walaupun kotor, tinggal ke masjid mau dibersihin dulu, kasih air sedikit, sudah salat. Atau enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Sama seperti pernah suatu ketika ada seseorang lewat di zamannya sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu, terus tiba-tiba ada air dari talang netes ke dia. Tes. Air apa ini? Kata sahabat Umar, yang punya rumah nggak usah kasih tahu air apa. Loh, kok begitu? Iya, daripada Anda was-was, selama tidak zahir ada baukah misalnya yang itu baunya najis atau memang terlihat ada warnanya najis dan seterusnya, selama tidak ada, hukumi itu suci walaupun kotor. Gitu ya. Selama nggak terang-terang kelihatan. Jelas-jelas. Ya beda kalau emang itu air comberan, itu mah lain cerita, itu mah udah dohir banget, itu mah apa gitu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi ini pertama bicara tentang tadi menjulurkan pakaian dan seterusnya itu tadi, seperti tadi kita sudah jelaskan, itu bukan karena faktor bersih atau tidak. Karena ternyata kaum wanita ya malah sama Rasul disuruh dipanjangkan. Ya tadi ketika tanya gimana nih Rasul kalau kena najis, ya dia bisa disucikan dengan yang pasir atau tanah yang dia lewati setelahnya. Dan ini perlu kita ketahui sekali lagi, tadi saya sudah ingatkan berulang-ulang, hadis-hadis yang menyebutkan di neraka itu ancaman, Pak. Ancaman. Karena semua dosa ketika kita wafat belum sempat bertaubat dari dosa tersebut kecuali kesyirikan, syirik besar atau bahkan syirik kecil, masih tetap berpeluang Allah ampuni. Beda kalau kita wafat, syirik besar,
lalu kemudian kita belum bertobat, itu nggak bakal diampuni. Atau bahkan syirik kecil pun kita belum tobat, itu nggak bakal diampuni. Maka kita katakan itu ancaman, bukan memastikan. Yang memanjangkan pakaian diancam di neraka, bukan memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Karena itu tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan mungkin ada pertanyaan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Zainuddin Husairi. Mengawali pagi ini, syuruk 5.35, jadi masih cukup banyak waktu kita untuk tanya jawab. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini atau ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin kami dulu nih Ustadz, ngawali Ustadz. Silakan. Jadi mengenai cara berpakaian dalam Islam itu kan memang diatur. Salah satunya ini tidak isbal, Ustadz ya. Nah, cuma memang dalam beberapa kejadian di saat ini kan memang banyak sekali perang pemikiran. Dianggap bahwa atau ada pemahaman bahwa pakaian itu dalam Islam itu adalah budaya Arab yang dibawa gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak Ustadz? Misalnya di kita juga kan jenis-jenis pakaian ini di Indonesia ini banyak sekali nih. Yeah. Atau di dunia banyak sekali. Ada kaos, ada celana panjang, sirwal, dan lain-lain. Yeah. Nah, pemahaman kita atau bagaimana cara kita berpakaian, terutama misalnya dalam ibadah sholat, apakah hal-hal seperti itu bisa kita gunakan selama masih menutupi aurat? Ya. Ya, jadi ini bab atau kitabul libas, pembahasan terkait pakaian begitu luasnya ya Pak. Begitu luasnya. Terlebih lagi nanti bicara tentang kaum wanita ya, itu makin luas lagi. Karena biasanya kalau bapak-bapak mah simpel-simpel aja pakai pakaiannya. Ya di antara kaidah orang berpakaian itu yang pertama dia tidak menampakkan warna kulitnya. Dari auratnya tidak nampak warna kulitnya atau terlampau tipis sehingga warna kulitnya tetap nampak. Kaidah yang kedua, tidak terlampau ketat sehingga kemudian menampilkan lekuk-lekuk tubuh. Ini dua kriteria utama. Nah, kalau tadi ada istilah sirwal, sirwal itu celana yang lebar, Pak. Ya, orang kita menyebutnya pangsi ya, pangsi. Itu sirwal. Kalau yang ketat itu namanya bantalon. Pantalon kita nyebutnya. Itu dahulu pantalon itu dipakai oleh sebagian orang-orang Eropa ya, Pak. Jadi celananya ketat banget. Celananya ketat banget. Seperti bentuknya seperti celana yang hari ini dipakai oleh sebagian ibu-ibu malahan. Waliyadzubillah. Laki-laki aja enggak boleh, malah ibu-ibu yang pakai. Kayak model apa legging apa itu. Nah, ya, mirip begitu pantalon gitu. Cuman dia panjang. Mirip kayak legging gitu, Pak. Laki-laki aja enggak boleh pakai itu. Kayak mana wanita itu. Jadi wanita pakai begitu ke pasar lah gitu. Tukang beca liatin. Nauzubillah. Ya enggak diperkenankan itu. Nah, adapun yang untuk salat, dipakai untuk salat, maka kita gunakan pakaian yang paling optimal yang kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah pakaian terindah yang kalian punya ketika mendatangi masjid atau salat. Ini bicara tentang adab. Kalau bicara tentang sah, orang salat pakai kaos sah aja bicaranya sah. Dia pakai celana, sirwal, pakai kaos sah aja kalau pertanyaannya sah. Cuman hati-hati, kadang ini sebagian kaos terlampau pendek, akhirnya pas ketika dia sujud, nah ini keangkat kaosnya, Pak. Sehingga bagian bokongnya, atas bokongnya akhirnya terlihat. Nah ini bahaya, bisa membatalkan. Bisa membatalkan sholat. Ya bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Yang seperti ini. Jadi yang mesti diperhatikan yang seperti ini.
Kalau dia pakai kemeja, kemejanya dimasukin dan seterusnya, pas sujud nggak kebuka, nggak ada masalah. Atau kemejanya mungkin agak lebar, agak panjang ya, sehingga pas ketika sujud dia nggak terangkat pun tidak sampai tersingkap. Jadi yang sering kali terjadi masalah, dia pakai kaos, lalu kemudian pas ketika sujud tersingkap. Ini bahaya karena terbuka auratnya. Bisa tidak sah salatnya. Ya, termasuk juga dia tidak pakai pakaian atau kaos yang di belakangnya ada tulisan-tulisan, Pak. Tulisan, pakai kaos koran belakangnya itu. Maksudnya ada kan yang koran gitu ya, ada tulisannya. Wah, itu mah orang yang belakangnya aja Ustaz. Kenapa dia sholat kok ngeliatin itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di hadapannya ada tirai yang warna-warni gitu. Warna-warni. Itu aja Rasul singkirkan. Ketika ditanya kenapa Rasul, itu ganggu sholat saya. Rasul aja terganggu. Masa kita yang Nabi bukan, Rasul bukan, wali enggak gitu kan. Terus ngerasa enggak terganggu gitu. Maka itu disingkirkan. Itu diantara kaidah-kaidahnya. Nah, termasuk nanti detail rincinya seperti disebutkan di dalam sebagian hadis itu. Pakaiannya tidak terjuntai sampai ke bawah mata kakinya. Nah, maka tadi kita katakan kalau sebagian para ulama yang mengatakan apabila dia menjuntaikannya itu bukan karena kesombongan, makruh. Berarti hukumnya hanya makruh saja. Hukumnya hanya makruh saja. Tetapi sebagian para ulama yang mengatakan itu haram, bahkan sampai tadi ada hadis yang dibawakan Imam Zahabi bisa menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, menyikapi perselisihan-perselisihan seperti ini, di antara rumus sederhananya begini. Kalau misalnya contoh tentang hukum sholat berjamaah, para ulama berselisih tentang status hukum. Dalilnya mereka sama, tapi ini menyimpulkan status hukum dari dalil itu yang mereka berbeda. Sebagian para ulama misalnya mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain. Setiap laki-laki dewasa yang tidak ada udzur wajib sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kecuali ada udzur tentunya. Yang kedua, sebagian para ulama mengatakan fardu kifayah. Apabila sebagian sudah melakukan, gugur dari kaum muslimin yang lain. Yang ketiga, para ulama katakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Wajib fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad. Ini semuanya mereka sebenarnya telah bersepakat dalam satu hal, Pak. Telah bersepakat dalam satu hal. Apa itu? Ya kerjakan. Ya kan? Yang fatwain fardu ain kita kerjakan, oh emang harus dikerjakan. Yang fatwakan fardu kifayah lalu kemudian kita kerjakan, ya Anda kerjakan biar gugur dari yang lain. Yang fatwakan sunnah muakkadah, ya Anda kerjakan karena pahalanya besar. Gitu ya. Jadi belajar fikih itu harus paham ruhnya fikih. Para ulama berselisih. Iya, yang satu bilang fardu ain, fardu kifayah ketika ditinggalkan. Mereka bersepakat ketika dikerjakan. Begitu. Maka kerjakan biar kita enggak berselisih dengan para ulama ini. Kalau kita meninggalkan, baru mereka berselisih. Ini orang yang ninggalin apa? Yang bilang fardu ain dosa, haram. Yang fardu kifayah dia tidak mengerjakan, kalau masih ada yang lain dia nggak dosa. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, dosa semua. Yang sunnah muakkadah yang nggak mengerjakan, ya dia nggak dapat pahala aja. Nggak apa-apa, nggak dosa itu maksudnya dia nggak dapat pahala. Rugi, nggak dapat pahala, rugi. Dan tetap rugi nggak dapat pahala. Kalau Anda ditawarkan satu hal, Anda mau nggak dapat apa-apa atau mau dapat apa-apa? Ya dapat lah, mesti maunya begitu urusan dunia. Sebagaimana juga misalnya masalah isbal ini. Sebagian para ulama mengatakan haram. Kita katakan yang nggak sombong ini. Kalau yang sombong udahlah, itu udah nggak ada debat-debat udah. Sepakat mereka, nggak ada satupun yang berselisih bahwa itu dosa besar haram. Yang tidak sombong, sebagian para ulama katakan haram, tapi tidak sampai jadi dosa besar. Ingat, haram tapi tidak dosa besar, nggak sombong. Lalu kemudian yang mengatakan makruh, haram itu ditinggalkan. Makruh juga sebaiknya apa? Nah, berarti kan udah sepakat sebenarnya ini. Mereka sudah sepakat ditinggalkan. Mereka berselisih kalau ada yang mengerjakan itu. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa ini bukan berarti hal ini menjadi tolak ukur bahwa dia itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Wah,
Ini isbal, bukan ahlu sunnah. Enggak, jangan, lain ini Pak babnya. Kadang sebagian kita juga gitu. Ya, agak bersikap berlebihan kepada sebagian orang. Asal kenalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya namanya ini. Langsung yang dilihat tuh bawah dulu. Dilihatin bawahnya. Gitu ya. Dia tidak menjadi tolak ukur ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Ntar dulu ya, mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum mengerti, mungkin dia belum pernah baca hadisnya, mungkin belum pernah penjelasannya. Karena sebagian kita harus kita akui banyak sekali hal-hal yang baru tahu belakangan, termasuk urusan isbal. Ini dulu saya juga masih ingat dulu. Hatta zaman saya mondok nyantri itu belum pernah dengerin tentang isbal, Pak. Belum pernah denger. Hatta zaman mondok nyantren, santren. Enggak, kalau pakai sarung sih mesti di atas mata kaki, Pak. Di bawah mata kaki jadi limpet. Bener enggak? Kalau kita pakai sarung, insya Allah mesti di atas mata kaki. Karena kalau di bawah mata kaki apa? Serimpet. Pakai sarung. Tapi giliran pakai celana, misalnya zaman saya mondok sekolah, berangkat sekolah pakai celana panjang, enggak pernah ini isbal, enggak tahu. Kita belum pernah baca hadisnya. Sampai lulus pesantren, enggak tahu, Pak. Tapi pas giliran belajar lagi, oh ada larangannya. Hadisnya sahih dan seterusnya. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit berusaha mengamalkan apa yang dipelajari. Setidaknya tadi saya sudah sebutkan, setidaknya pas di mata ancaman, pas di mata kaki aja, pas deh. Kan nggak kelihatan tinggi banget ya. Ini sekarang dijadikan bahan guyonan, nggak boleh ini sebenarnya. Ini sabda Rasul, Anda belum mampu melakukannya, nggak masalah. Atau sebagian orang mengikuti fatwa para ulama yang mengatakan makruh, monggo. Tapi jangan dibikin celaan guyonan. Rombongan celana tinggi, RCTI. Nggak boleh ini. Ntar yang punya RCTI marah itu. Ya Pak ya. Kita belum bisa melakukannya atau kita memilih fatwa para ulama yang mengatakan makruh, monggo silahkan. Tapi tadi kita sudah jelaskan, makruh aja lebih baik dihindari kan gitu. Tapi juga tidak boleh mencela. Sebaliknya juga kepada sebagian kita yang sudah mulai mengamalkan itu, jangan juga serta-merta memandang rendah orang lain yang belum mengamalkannya. Mungkin belum ngerti, mungkin belum tahu, mungkin ngikutin fatwa yang makruh gitu. Jadi sama-samalah ini saling mengerti. Berdialoglah dengan cara yang baik, berdiskusilah dengan yang penuh hikmah. Begitu, kan enak kalau begitu. Oh Pak, ini nggak boleh ya? Iya, saya meyakini walaupun tidak sombong, ini tidak boleh. Fatwa sebagian para ulama ini haram. Dengan alasan begini, dalilnya begini. Oh begitu. Begitu ya. Karena memang ini para ulama-ulama juga seperti Al-Imam An-Nawawi menukil dari Al-Imam Syafi'i yang memfatwakan bahwa kalau tidak disertai dengan kesombongan, makruh. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Itu fatwa para ulama juga. Namun makanya dalam menyikapi hal yang seperti ini, hendaklah kita sikapi dengan cara yang tepat. Tidak berlebihan, bagi mereka yang sudah mengamalkan tidak berlebihan sehingga kemudian mencemooh yang lain. Yang belum juga, ya juga jangan lantas kemudian mencemooh juga. Oh ternyata malah sekarang jadi fashion tren, Pak. Anak-anak muda, celananya pada di atas mata kaki semuanya gitu sekarang model-modelnya. Tapi sangat sayang, celananya ketat. Iya, jadi ketatnya nggak boleh. Bahkan sampai saking ketatnya sebagian mereka ada yang pakai celananya, ada yang celana jeans itu sampai pakainya tuh pakai plastik apa pakai apa itu, Pak? Itu beneran itu, Pak. Pensil ya. Wallahu Akbar. Saya tuh dapat dari info dari salah seorang rekan, ada itu, Ustaz. Jadi pakai celananya aja susah, Pak, saking ketatnya. Memang bahannya dia elastis. Cuman saking ketatnya pakainya aja susah. Ini enggak boleh dipakai di atas mata kaki tapi ketat. Ya enggak boleh karena faktor ketatnya itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, kesempatan dari online tadi akun dengan Galaxy A12. Dipersilahkan. Ada
Bapak online tadi dari peserta online, mohon maaf. Galaxy A12, apakah ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, atau sebentar. Dari jamaah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Iya, tadi kita sudah kalau yang soal kedua kita sudah jelaskan ya, pada lengan termasuk juga, Pak. Iya, tidak boleh terlampau panjang sampai ngelupuin tangannya sini atau terlampau lebar, Pak. Atau terlampau lebar. Ya, tidak terlampau panjang, nutupi tangannya begini atau terlampau lebar. Itu kaidah isbal pada lengan pakaian bagian atas yang tadi disebut komis itu tadi. Ini Pak. Apa pergelangan ya? Ya, pergelangan. Ya, di pergelangan sini. Ya, lalu kemudian apa tadi yang pertama tadi soal celana digulung. Oh iya, digulung. Ini ada hadis yang melarang lagi, Pak. Tidak boleh atau dimakruhkan salat menggulung pakaian, baik pakaian atas ataupun pakaian bawah. Misalnya salat tangannya digulung. Ya. Atau kemudian celananya digulung. Jadi makruh lagi, Pak. Jadi dimakruh lagi, ketemu lagi makruh. Jadi perlu kita pahami ya. Di sini ada poin penting yang ingin kita pahami bahwa Islam menganjurkan kita tutup aurat, perintah bahkan. Tetapi Islam membatasi agar supaya kita tidak terlampau tabzir dalam penggunaan bahan. Mubazir, terlampau panjang dan seterusnya. Sesuai butuhnya tutup aurat, keindahan tutup. Sesuai keindahan itu. Sudah. Ketika sudah berlebihan melampaui batas, setidaknya makruh itu. Jadi prinsip itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus pahami prinsip itu bukan, nah tadi saya jadi teringat, bukan bentuk pakaiannya, bukan. Misalnya tadi batasan panjangnya, itu diperhatikan. Ketat atau tidaknya, itu diperhatikan. Tipis tebalnya, itu diperhatikan. Bukan jenis-jenis pakaiannya, maksudnya kemeja kah, terus apa lagi? Baju takwa, saya lebih senang pakai istilah baju takwa, biar nggak rasis, Pak. Ya kan? Baju takwa kah misalnya, pakai sarung kah misalnya, Pak, pakai batik misalnya kah, kopiah hitam kah misalnya, itu mah monggo, silahkan yang itu. Anda harus disuruh pakai yang kayak ini, komis ini. Walaupun saya sering kesini pakai komis itu karena memang cepat seret masuk langsung. Iya, kalau sarung kan begini dulu nih, set. Nah itu dulu. Jadi kalau bentuk-bentuknya silahkan, Pak. Ya, batik kah misalnya pakainya, silahkan selama tidak ada yang melanggar syariat. Tapi kalau batiknya batik makhluk hidup, bentuk burung enggak boleh karena bentuk makhluk hidupnya itu, Pak. Jadi bukan harus pakai komis, gamis, enggak. Arab-arapan loh. Kalau kayak di Jakarta baju begini udah nggak Arab-arapan lagi, Pak. Udah orang pakai semua, mau Arab, mau Jawa pakai semua. Tapi mungkin di sebagian daerah masih asing ya, pakai komis begini. Tapi di negeri kita pun sudah bisa. Jadi kalau nggak harus ngikutin modenya orang Arab, bentuk pakaiannya orang Arab, enggak. Tapi syarat-syarat syariat atau ketentuan-ketentuan syariat itu yang harus dipenuhi. Panjangnya misalnya, tebalnya, tipisnya, ketat atau tidaknya. Termasuk juga tadi ada gambar makhluk hidup, tidak boleh. Ada
Simbol-simbol agama lain seperti salib tak boleh. Itu yang diperhatikan yang itu, Pak. Bapak mau pakai baju Jawa yang lurik-lurik gitu, garis bawahnya nggak masalah itu. Nggak ada namanya ke Arab-Araban, nggak ada. Ya pakai pecinya hitam, kolaborasi. Yang ini Arab, yang ini Indonesia, kan boleh kan? Yang ininya gamis, yang ininya peci hitam Indonesia. Kolaborasi boleh, nggak masalah. Atau Bapak misalnya kolaborasi lagi, misalnya bajunya batik, kopiahnya yang kopiah putih, boleh. Atau kopiahnya Al-Azhar ya, kopiah Al-Azhar kan yang putih terus ininya ada merahnya, boleh. Nggak ada masalah itu, nggak disuruh-suruh pakai baju Arab, nggak Pak, nggak usah khawatir, gitu ya. KTP-nya masih KTP Indonesia kok. Orang bahasanya bahasa Indonesia, nyatanya sarapannya masih nasi uduk kok, Indonesia banget itu Pak. Orang Arab kan sarapannya roti kering tamis itu, kita nggak kenyang itu Pak, apalagi cuma kurma doang, wah nggak kenyang, nyari nasi uduk. Orang Indonesia belum kena nasi aja belum makan, tadi makan Pak, mie, udah makan belum? Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan itu. Kadang orang suka, ke Arab-Araban, enggak. Anda mau pakai pakaian model Indonesia, yang terpenting tadi tutup auratnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, nah, itu yang mesti diperhatikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya kira cukup ya, cukup ya. Cukup. Ya, cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustadz Zainuddin Husairi, pada para jamaah Bapak Ibu yang hadir di masjid dan juga Bapak-bapak Ibu yang hadir via online. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.